32021003 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Eriska. Dalam video ini, saya akan membahas tentang keterkaitan antara manusia dan lingkungan, baik dari sisi ekologi maupun hukum. Pengertian lingkungan hidup dan manusia sebagai bagian ekosistem. Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya. Manusia tidak terpisah dari lingkungan karena kita tinggal, hidup, dan bergantung penuh kepada lingkungan tersebut. Contoh, kita butuh air dari sungai, oksigen dari pohon, makanan dari tanah, dan energi dari alam seperti matahari dan angin. Maka, kerusakan pada alam berarti ancaman langsung bagi kelangsungan hidup manusia. Hubungan timbal balik manusia dan lingkungan. Hubungan ini bersifat dua arah. Yang pertama, lingkungan memberikan manfaat kepada manusia, seperti sumber daya alam, tempat tinggal, dan pengangga kehidupan. Lalu yang kedua, manusia bertanggung jawab terhadap lingkungan, karena kegiatan kita bisa berdampak baik atau buruk terhadap ekosistem. Contoh dampak positifnya, reboisasi atau penghijauan, lalu pembangunan berkelanjutan. Itu contoh dampak positifnya. Sedangkan contoh dampak negatifnya itu ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, lalu ada penggundulan hutan, dan pembuangan limbah sembarangan. Selanjutnya, masalah lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Beberapa krisis lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia antara lain pencemaran air, limbah industri dibuang ke sungai, lalu pencemaran limbah domestik dan plastik di air. Lalu yang kedua ada pencemaran udara. Itu ada emisi kendaraan dan pabrik, lalu adanya pembakaran sampah terbuka, itu pencemaran udara. Yang ketiga ada kerusakan hutan dan lahan, yaitu adanya penebangan liar, konversi hutan menjadi lahan industri atau permukiman, itu terhadap kerusakan hutan dan lahan. Terakhir itu ada perubahan iklim. Perubahan iklim bisa akibat efek rumah kaca dari gas emisi, mengakibatkan cuaca ekstrem, naiknya permukaan laut. Semua ini menyebabkan kerugian besar bagi manusia, baik secara ekonomi, kesehatan, maupun sosial. Selanjutnya itu ada perspektif hukum. Peran peraturan perundang-undangan. Kita di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang mengatur tentang perlindungan lingkungan. Ada yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Itu dalam pasal Undang-Undang 1945
pasal 28H ayat 1. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Berisi prinsip dasar yaitu prinsip kehati-hatian, prinsip keberlanjutan, prinsip partisipatif, prinsip pencemar membayar atau polluter pays principle. Undang-undang ini juga mengatur sanksi pidana terhadap pelaku perusakan atau pencemaran, tanggung jawab korporasi, upaya administratif, izin lingkungan, AMDAL, dan sebagainya. Lalu selanjutnya itu ada kewajiban dan peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Setiap warga negara memiliki peran aktif, antara lain pertama, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Ketiga, mengurangi penggunaan plastik. Keempat, berpartisipasi dalam penghijauan. Kelima, melapor jika terjadi pencemaran atau perusakan. Dalam hukum, masyarakat juga diberikan hak untuk mengakses informasi lingkungan, ikut dalam proses pengambilan keputusan, dan mengajukan gugatan lingkungan, misalnya class action. Lalu yang terakhir ada penutup. Kita harus menyadari bahwa kerusakan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi lingkungan bukan warisan nenek moyang, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Manusia dan lingkungan hidup saling bergantung. Oleh karena itu, menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan. Melalui pendekatan hukum dan kesadaran kolektif, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Mari teman-teman, kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita agar sehat dan menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang bersih dan sehat dan terhindar dari pencemaran lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.